Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Anas berkata, Ausini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadamu bihumsil khisalin dengan lima bagian. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan asbiil wudu'i, sempurnakan wudu. Karena wudu itu merupakan salah satunya kuncinya sholat, sahnya sholat. Miftahus sholat at-tuhur, kuncinya sholat itu ada di sesucinya. Jadi seseorang menyempurnakan wudu itu salah satunya agar ibadah sholatnya, ibadah yang sangat penting, itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikir orang berwudu itu sangat gampang. Karena orang berwudu itu harus betul-betul hatinya hadir kepada Allah. Di dalam beberapa hadis, farroho qalbahu warrohkan agama, kosongkan hatimu yang hanya kepada Allah. Hadirkan hati kita kepada Allah. Kemudian kita mensucikan mulai dari telapak kanan, diselat-selatkan telapak kanan dengan baik, dengan hati-hati. Karena kita tahu bahwa kita akan menghadap kepada yang penguasa seluruh jagat ini. Supaya hati kita bersih dan lain sebagainya, hati kita menjadi tenang, maka wudunya pun harus disempurnakan. Seseorang yang berwudu, karena menyempurnakannya pun dengan cara menyala-nyalakan dan menggosok, jadi bukan disiram saja tapi digosok. Karena ketika air disiram dan dituangkan ke anggota tubuh kita itu, kadang-kadang ada yang belum bisa nempel, harus dibantu dengan menggosok lagi, dengan digosokkan seperti ini. Wajah terutama di kelopak mata ini itu harus diselesaikan dengan baik. Demikian di sarif pun juga demikian. Semuanya yang berkaitan dengan tempat-tempat wudu itu harus disempurnakan dengan baik, dijaga dengan baik. Karena kekhusyukan sholat kita, kehadiran hati kita itu tergantung daripada sejauh mana tingkat kesempurnaan hati kita, wudu kita waktu kita berwudu. Di samping itu, di dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakr Al-Ghazali, dia menyampaikan
hasbihil wudu'i yajid umrika. Seseorang yang menyempurnakan wudu itu mampu akan menambah umurnya. Orang ketika menjaga wudu, mereka itu akan menjadikan awet muda. Kalau diteliti secara ilmiah sudah ditemukan, jenengan semua sudah mengetahui. Tapi kita pun jarang untuk meyakini hal itu. Ini terutama pada para ibu-ibu. Jadi ketika berwudu, mempercantik tubuh wajah itu dengan air wudu itu luar biasa sekali. Sentuhan bidaki dengan tangan ke wajah ini menjadikan semua saraf di wajah kita itu berubah menjadi segar. Peredaran darahnya menjadi lancar yang menyebabkan seseorang itu memiliki pengaruh yang baik. Jadi ketika orang berwudu ini, itu adalah arah wudu itu yang menyebabkan menghilangkan keriput di dalam wajah. Itu kalau secara zahir. Kalau secara batin di dalam kitab Tauhidul Akbar, wudu itu yang pertama bagi semua orang Islam itu hanya bisa menghilangkan hadas saja dan najis. Wudu itu mampu menghilangkan hadas. Tetapi ketika orang memiliki keimanan di dalam hatinya, ketika dia berwudu menghadirkan hatinya hanya kepada Allah, maka wudu itu memiliki sampai yang keempat. Yang kedua itu wudu mampu membersihkan dosa-dosa kita. Ketika air wudu itu kita masukkan ke telapak tangan, maka dosa-dosa kita itu apa yang dikerjakan oleh tangan ini akan keluar dari bersama tetesan air yang terakhir itu keluar. Ketika kita masukkan ke wajah, semua akan keluar bersama tetesan air fitratul ma'un akhir. Ini tetesan air yang terakhir. Cuman dosanya yang dihilangkan berwudu itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa yang besar itu membutuhkan taubat. Harus bertobat kepada Allah. Dan orang bertobat saja banyak yang tidak mengerti. Dipikir dia saya tobat, saya tidak melakukan, sudah cukup. Padahal syarat tobat itu belum bisa diterima oleh Allah kalau belum ada 3 hal di dalam surat Al-Baqarah awal di dalam juz yang kedua, yaitu salah satu illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu wa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Jadi syaratnya kita bertobat kepada Allah itu satu, kali kita kembali kepada Allah. Wa aslahu, kita memperbaiki. Kita memperbaiki apa yang kita lakukan, semua tingkah laku kita, perbuatan kita, termasuk ibadah-ibadah kita, semua kita perbaiki dengan jalan menuntut ilmunya, mempelajari ilmunya. Seseorang tidak akan bisa memperbaiki amal ibadahnya kalau dia tidak bertambah ilmunya. Dia tidak memahami ilmunya. Ketika seseorang bertambah ilmunya, kemudian dia memahami dan diamalkan. Ketika dia merasa nyaman dan lebih baik, merasa lebih bagus daripada sebelumnya, maka dia menjelaskan, menerangkan, menyampaikan kepada saudara
Itu adalah salah satu bentuk syaratnya taubat. Yang dia menjelaskan kepada saudaranya bahwa seseorang ketika melakukan kesyirikan itu dia harus berbuat kebaikan, memperbaiki. Dia melakukan satu perbuatan yang maksiat, maka pun dia harus memperbaiki sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Itu adalah salah satu syarat. Mengenai wudu yang kita bahas sekarang ini, salah satunya wasiat Rasulullah itu adalah salah satu menghilangkan dosa-dosa. Di dalam hadis Muslim, di mana saja tempat wudu yang kita basuh itu akan keluar dosa-dosa kita. Tandanya dosa kita berkurang itu ada semangat. Karena dosa itu menjadikan beban di dalam jiwa kita. Orang ketika banyak dosa itu bertambah malas berbuat kebaikan. Hanya itu kan, bertambah malas. Ketika dosanya mulai berkurang, ada semangat, mulai dia menyenangi berbuat kebaikan. Itu adalah salah satu tanda orang-orang yang dosanya mulai diampunkan oleh Allah. Dia tak senang berbuat kebaikan, bertambah menjauh berbuat keburukan. Kalau anak-anak kita supaya senang berbuat kebaikan, mereka kita arahkan untuk berwudu dengan baik. Kebanyakan anak-anak itu berwudunya sembrono. Oleh karena itu berkali-kali anak-anak itu kita tes wudunya. Kita sebagai orang tua tes wudunya. Ayo nak, saya lihat wudumu bagaimana. Dicek, oh dia hati-hati dengan wudumu ya. Gitu. Yang ketiga, wudu itu mampu membersihkan akhlak yang tercela. Itu ada di dalam kitab Tawdihul Ahkam, ada 4. Jadi ketika anak-anak kita sendiri berwudu, itu akhlak kita yang buruk itu mulai berkurang. Yang biasanya kita senang ngomong yang tidak ada manfaatnya berkurang. Biasanya sering ngomong tapi kadarnya itu berkurang, persentasenya berkurang sedikit sampai sama sekali dia tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Akhirnya Islamnya menjadi baik. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis Tirmidzi, min husnil Islam mati tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda-tanda bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Anak-anak kita, oh Islamnya sudah mulai membaik. Kalau anak-anak kita itu masih sering melakukan seperti itu, kita curiga wudunya bagaimana. Anak-anak kita mungkin kurang sering bohong, sering melakukan hal-hal seperti ini. Wudunya dicek dulu. Kalau wudunya sudah selesai, baru sholatnya. Jadi dengan seperti ini kita ketahui dalam hikmah dalam wudu sendiri, fadilah dari wudu itu bisa untuk terapi anak-anak kita. Anak-anak yang memang sejak kecil mereka diterapi dengan ayunan berwudu dengan baik. Ayo doa setelah wudu apa? Ya. Kadang-kadang banyak orang-orang tua yang tidak hafal doa habis wudu. Mereka mengabaikan doanya. Iya, padahal itu pahalanya luar biasa sekali.
pengaruh apalagi zaman sekarang, masalah akhlak itu masalah yang paling serius. Banyak anak-anak yang sudah tidak menghormati orang tuanya, atau sebaliknya para orang tua pun tidak menghormati orang putra putri pendidikannya anak. Jadinya apa? Anak-anak berbuat seenaknya. Tandanya apa? Tandanya itu salah satunya kalau orang tua itu sudah kewalahan di dalam mendidik anak, akhirnya fasilitasnya dikurangi. Fasilitas apa itu? Jalan yang lancar. Buat jalan dikasih tumpukan. Karena orang tua tidak bisa melarangnya jangan bandel-bandel. Karena akhlak seorang anak yang baik itu kalau dia naik kendaraan itu ya tidak banter, ya tidak pelan. Itu ada di dalam surat Luqman. Wa syi'ti mas'ika. Standarnya kamu di dalam berjalan, jangan kamu terlalu kencang, jangan terlalu pelan. Jaga saja. Ya standarnya. Kalau terlalu kencang hilang kendali. Tandanya dibutuhkan itu, bukan di mana-mana itu orang tidak sanggup mendidik anak tandanya itu. Mereka enggan diletakkan bukan biar dipaksa dia pelan. Dia dipaksa karena orang tua tidak berdaya. Kalau jenengan mau meneliti kondisi yang seperti itu salah satunya. Salah satunya yang muncul itu karena orang tua. Rata-rata anak yang mondok di tempat saya itu semua mereka bermasalah. Sampai sekarang anak SMA bermasalah. Gitu, maaf, bapaknya sering main judi online, ibunya sibuk sendiri, anaknya sibuk dengan temannya. Gitu. Akhirnya anak tadi itu dibentuk dengan akhlak temannya. Ibu di rumah itu tujuannya salah satu menata akhlak. Caranya menata akhlak itu kehadiran ibu itu di hadapan anak terus. Ada anak duduk kurang baik, nah duduknya jangan begitu. Apa yang kamu lakukan? Nah, bahaya itu. Loh ini hanya seperti itu aja. Itu sangat dibutuhkan bagi anak-anak kita. Sekarang para orang tua tidak mau, yang para istri ingin bekerja sendiri, ekonomi ingin membaik, tapi akhlak anaknya yang hancur. Terus anak jalan pondok lagi. Orang tuanya itu lepas tanggung jawab atau dia malas. Mungkin dua-duanya. Ya. Sudah orang tuanya tidak pernah berdoa untuk anak-anaknya, tidak pernah ada pendidikan di dalam rumahnya. Pendidikan itu diajarkan Al-Quran. Karena urusan akhlak itu urusan hati. Oleh karena itu dengan terapi berwudu, anak-anak kecil dulu waktu training akhlak dulu saya terapi berwudu. Ayo berwudunya dicek dulu yang betul. Berwudunya saya cek Sabtu Minggu saja. Berwudunya dicek dengan baik, sholatnya yang bagus. Kemudian saya bacakan Al-Quran gini aja.
Saya terjemahkan ayat Al-Quran mengenai akhlakul bani, akhlak anak laki-laki, gitu. Ketika pulang anaknya sudah berubah. Orang tuanya itu kebetulan murid saya kabar kunci. Dia nyampaikan, Pak, anak saya, putra saya ini jenengan apakan? Oh, anak ini jadi sekarang sudah menentis di tidak apakan. Itu cuma mereka saya ajari wudunya, sholatnya, sopnya yang lurus. Karena ketika sopnya berselisih, maka hatinya akan berselisih juga. Kalau sudah hatinya berselisih, umat Islam tidak ada bersatu. Saling gegeran dewe-dewe merasa benar, saling menyalahkan yang lain. Kita ini sesama muslim bersaudara. Kalau memang ada yang salah, jangan dihukumi, luruskan. Seakan-akan kita itu tidak punya, seakan-akan dia tidak berbuat salah. Jadi supaya tidak sultan. Katanya orang Jawa itu, nek nyekel iwak itu ibarat nyekel iwak gak obah banyu nih. Saking alusnya semuanya itu. Anak-anak tidak ngerti kalau itu training anak. Ayo jangan itu ada yang bagian dinilai ini si A, ini itu pusat. Terus habis itu doa itu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Tahu sama artinya? Disebutkan, ada yang tidak tahu terjemahnya, ada yang tahu terjemahnya. Barang-barang yang disebutkan, Allah ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan saya ini orang-orang yang selalu bertobat dalam Allah. Karena kami manusia ini selalu melakukan kesalahan ya Allah. Wajah minan mutatahhirin. Yang jadikan kami itu selalu orang yang mensucikan ya Allah, membersihkan. Kita memang banyak kesalahan, banyak noda ya Allah. Wajah min bandika sholihin, jadikan ya Allah kami ini hamba yang soleh. Hamba yang soleh itu hamba yang baik, hamba yang selalu memperbaiki amal perbuatannya. Hamba yang soleh itu orang yang baik itu bukan dia berbuat kebaikan sekali cuma panjang tembok. Orang yang soleh itu selalu meningkat, selalu memperbaiki amalannya. Itu baru dinamakan amal soleh. Yang di dalam Al-Quran wa amilus sholihat. Dibalik tafsirnya, dibalik sholihatul amal. Orang yang berbuat amal kebaikan itu orang yang selalu memperbaiki perbuatannya. Dulu saya meningkat. Itu yang dinamakan orang soleh. Orang soleh manjur. Biar dia jadi panjang dan berubah sholat itu gak benar. Iya dong. Karena apa? Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang fahsya, perbuatan yang keji, ucapan yang keji. Dan di jalannya itu ada perbuatan zina. Wal munkar, dan perbuatan yang mengingkari. Dia tidak patuh, tidak taat. Mestinya orang tambah sholat, tambah patuh. Dia dong tambah sholat, akhlaknya tidak tambah menyakiti. Lu mesti bingung. Lu sekarang tidak tambah sholat, tuh tambah ganti. Lu kita kan mestinya bertanya, anak saya itu sholat benar-benar.
kita masing-masing pupuk belum jenjangnya anak. Sekali lagi saya sampaikan 7 tahun, 7 tahun pertama, umur 1 tahun sampai umur 7. Dari umur 7 sampai umur 14. Ya ini harus, ini butuh keteladanan. 1 sampai 7 ini keteladanan orang tua. Begitu 7 sampai 14 ini mulai ilmu dimasukkan, tapi tanpa ada tekanan. Tapi ketika 3 tahun sudah lewat, mulai 4 tahun sampai ini 10 tahun sampai 12, itu baru ada tekanan ya. Standarnya seperti itu. Kalau orang di dalam pendidikannya itu orang bahasa Arab, itu dia sudah mengenal susunan kata. Oh, dia orang yang umur 10 tahun dia sudah harus diajarkan mubtada khobar. Iya kan? Na'at man'ut mudhaf ilaih sudah diajarkan itu. Mereka sudah diajarkan. Begitu masuk lepas itu dia pemantapannya. Pemantapan ini mulai dari SMA kelas 1 sampai umur 21 tahun. Pas dia kuliah, dia sudah mantap betul. Kita harus punya target seperti itu. Ini salah satu pendidikan akhlak. Ya. Yang keempat fadilahnya mengenai wudu itu salah satunya. Wudu itu bersuci itu mampu membersihkan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati selain Allah, maksudnya syaitan. Ketika kita berwudu, setan dalam hati ini lepas. Bertambah berwudu lagi, tambah lagi, tambah berwudu, ruang geraknya setan ini bertambah sedikit. Hati kita mudah untuk hadir kepada Allah. Senang berbuat kebaikan, gampang ini. Anak kita menjadi baik itu senang berbuat kebaikan, senang sekali. Tapi kalau anak kita senang HP, ya masya Allah, tidak jangan ditanya. Jangankan saya, orang-orang umum terus saya didatangi. Ini lho Pak, setan-setan yang berupa kotak, setan kotak nih Pak. Niki kubaran kotak ini saged setan kotak, saged bermanfaat terganggu yang